Kali ini gue mau share ke teman-teman di rumah sedikit tentang tips perawatan. Jadi kalau teman-teman tahu, ini di tank nomor 5 ada satu ikan yang waktu itu kita namain Warrior. Yang katanya beli ikan saudara cembe itu bohong-bohongan. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di My Redo Vlog. Nah, kali ini udah jam 11 malam, bela-belain ngevlog soalnya ya gitulah, seperti yang saya bilang, saya lagi ada sedikit project yang tidak bisa disebutkan. Cuman project ini sebenarnya sebentar lagi sudah mau selesai. Beberapa kali udah saya mention di Instagram, ada beberapa footage-nya juga. Jadi yang perhatiin pasti tahu projectnya apa. Yang tidak mau perhatiin Instagram, ya pasti nggak bakal tahu. Cuman sampai project ini benar-benar berhasil dan berjalan secara mulus, kita tidak akan mengeluarkan di YouTube. Tapi nanti kalau misalnya nanti udah sukses, biasanya akan kita keluarkan satu persatu lognya. Jadi dari kita mulai, dari kita setiap progres akan dikeluarin satu-satu karena datanya sebenarnya cukup lengkap walaupun awalnya nggak diambil karena kita juga nggak nyangka bisa dapat kesempatan untuk mempunyai project ini. Nah, ini kita kembali lagi di rumah nenek. Rumah nenek ini namanya mau diganti berkali-kali tapi bingung mau ganti jadi apa, dan banyak orang yang bilang rumah ini sudah menjadi ikon Minecraft. Banyak yang tumbuh dewasa bersama Grandma House ini atau rumah nenek. Ada salah satu penonton saya dari Filipina datang, memang ini si Grandma House ini udah menjadi tontonan dia dari saya pertama kali ngevlog sampai sekarang. Jadi bingung juga ini mau diubah atau enggak. Tapi nih, ada salah satu teman-teman yang nanyain partai yang waktu itu sempat loncat keluar dan sempat diambil oleh salah satu ojol. Sebenarnya sih dia mau menyelamatkan, bukan mau berniat jahat. Nah, ini kondisi partainya udah kayak begini. Nah, yang menarik dari partai ini adalah semua badannya masih terjaga dengan stabil despite itu apa? Meskipun waktu itu makannya memang sempat bandel, nggak mau makan dengan baik. Akhirnya kita pindahin ke tank 2 meter ini dan makan dengan baik. Kalau dilihat ini cukup padat, sangat padat malah. Jadi kita tambahin satu aerator di sini yang cukup besar. Mesinnya itu bisa di shoot, nggak hafal ininya, tapi kita pakai itu. Nah, dietnya ini pertama-tama awalnya masih full udang di sana, dan memang ikan ini lebih suka makan udang. Tapi ketika kita pindah di tank 2 meter ini, akhirnya dietnya kita pakai pertama dicampurin ulet. Nah, pas habis dapet stok kodok, akhirnya kita pakai kodok. Jadi mainly sekarang kodok dan udang. Nah, yang terjadi apa? Kalau teman-teman notice, jadi kodok dan ulet itu biasa menumbuhkan punggung dari ikan arwana. Jadi sebenarnya kepalanya tadinya tidak ada motif, terlihat seperti seolah-olah jadi sendok ya semuanya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini bagus atau enggak, ya bagus-bagus nggak bagus. Ikan kolam itu memang cenderung dengan badannya yang kekar. Kalau saya jujur lebih suka ikan awana badannya kekar-kekar kayak gini. Jadi yang paling mencolok adalah perubahan di badan. Jadi kayak di kepalanya itu perubahannya jadi benar-benar nyata. Nah, itu good newsnya. Good news kedua, dayungnya tidak ada yang menjadi pendek sama sekali. Jadi dari pertama dayungnya segitu-segitu aja, dan bahkan ada cenderung yang beberapa yang panjang-panjang nih kayak gini, ini kayak gini juga atas nih. Ya, jadi teman-teman bisa panjang-panjang lihat-lihat. Nah, good news ketiga adalah ikan ini tanpa di-tanning sama sekali, tapi kebetulan kita menggunakan RDC lem ya. Warna dari ikan ini udah pada bermunculan, jadi banyak yang ngering, banyak yang udah mau menebal warnanya. Jadi sebenarnya ini sudah cukup untuk kalau kita mau pisahin satu persatu dan mau kita grooming. Cuman belum ada tempatnya. Nah, dari kesimpulan berikut kita bisa tarik bad newsnya apa? Bad newsnya
tempat ini kekecilan dan terlalu overcrowded sampai mereka berantem sampai di tahap udah nggak wajar teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu biasanya Michael Micred Collection ini kalau pelihara ikan itu nggak pernah sampai yang ikannya itu robek sampai nggak karuan-karuan begini. Jadi karena tempatnya yang kekecilan dan oksigennya juga dipaksain, ada beberapa ikan yang berantem sampai brutal banget. Lihat tuh, salah satu ikan di belakang itu ekornya sampai tulangnya putih. Jadi kayak itu udah pertanda dia berantemnya kacau banget. Nah teman-teman, satu. Nah satunya itu lawannya mungkin punggungnya digigitin sampai kelihatannya seperti jamur, padahal itu sisiknya sisik mau copot. Jadi saking gigit-gigitannya sampai kayak begitu. Nah sebenarnya ikan kalau udah kayak begini masih dipantau bener-bener, masih diperhatiin. Karena kalau ikannya putih luka itu biasanya dikira sama temennya itu pakan, dikira udang, dicocolin terus sampai akhirnya ya parah. Ini sih saya lagi berusaha untuk mencari satu tempat tinggal untuk ikan ini ya, mungkin di beberapa hari ke depan mau saya pindahin karena kalau nggak bakal habis deh ini ikan gitu. Nah ini update-nya karena udah ada beberapa orang yang menanyakan gitu. Nah update lagi, kita dapat salah satu ikan yang warnanya bagus banget, terang. Tapi ikan ini setelah datang udah sekitar berapa hari ya? 4 hari ya, belum stabil. Warnanya masih nguncup dan barusan aja kita masukin senjata andalan kita yaitu Oscar. Nah kalau dilihat memang tank ini secara detail ya memang agak butek karena memang tank ini dipersiapkan secara dadakan dan akhirnya kayaknya filternya itu belum matang, tapi nggak apa-apa. Kita akan melakukan pergantian air terus menerus secara rutin dan rajin. Apakah warnanya akan hilang? Iya, tapi nggak apa-apa, kita karena tahu ikan ini warnanya aslinya kayak gimana. Jadi kita nggak usah pusing, lagi-lagi base hijau lagi ya teman-teman ya. Itu bukan emas? Emas campur hijau sih. Wow. Ya, jadi kayak gimana ya? Ya mix gitulah. Tapi dominannya hijau. Nah, makanya warnanya terangnya kayak gini. Ikan ini sama sekali belum stabil. Kalau ditanya udah mau makan, udah. Tuh nya hitam-hitam semua di bawah. Nah kita kasih makannya waktu itu kodok. Jadi pertama kali pas datang itu nya agak sedikit mengambang, pertanda bahwa ikan ini pencernaannya belum bisa maksimal karena belum beradaptasi dengan baik, dan akhirnya dari makan udang kita ganti jadi kodok dulu untuk sementara. Nah hari ini kita mulai masukin Oscar dan mulai melakukan cycling puasa ya. Semoga ikan ini menjadi galak dalam waktu dekat. Oke, dua update yang sangat menarik. Jadi kita sekarang masuk ke lorong kita. Oke, kita udah sampai di lorong kita. Kita nyalain lampu sedikit kali ya. Mengganggu nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu ya? Tapi kuning aja. Ya udah, nggak apa-apa lah. Kita butuh penerangan juga teman-teman biar bisa lihat muka saya sekali-sekali. Nah, di sini kita nggak akan update seluruh tank seperti biasa. Tadi kita udah melakukan pengecekan secara rutin dari tank 1 sampai tank 10. Semuanya aman, walafiat, nggak ada yang bermasalah. Tapi di sini kita akan bahas beberapa ikan arwana aja yang memang kali ini gue mau share ke teman-teman di rumah sedikit tentang tips perawatan. Jadi kalau teman-teman tahu, ini di tank nomor 5 ada satu ikan yang waktu itu kita namain Warrior. Tapi nama aslinya bukan Warrior, istilahnya ini ikan pejuang gitu loh. Jadi dari gudang Trash Aquatic waktu itu memang ikan ini sempat beradaptasi dengan baik, akhirnya karena miskomunikasi atau gimana, porsi makannya tidak terjaga dan mainly most of the diet consists of kecoa. Nah, apakah itu jelek? Tidak sebenarnya, tapi saya nggak suka untuk memanjakan ikan. Jadi biasanya semua ikan itu yang nggak mau makan biasanya ujung-ujungnya mau makan kecoa. Nah, jadinya seperti seolah-olah dia ngerasa dia itu bos kita. Jadi ini sempat dipuasain sampai ke sini. Akhirnya setelah sekitar 3 minggu berhasil makan udang dan sekarang udah galak makan udang. Nah, kenapa gue mau share di sini? Ini penting banget teman-teman, Pak. Nah, jadinya seperti seolah-olah dia ngerasa dia itu bos kita. Jadi ini sempat dipuasain sampai ke sini. Akhirnya setelah sekitar 3 minggu berhasil makan udang dan sekarang udah galak makan udang. Nah, kenapa gue mau share di sini? Ini penting banget teman-teman. Ikan ini tuh sebenarnya metaliknya tuh sangat bagus dan memang posisinya itu sebenarnya ikan ini udah keluar warna. Dan sebelumnya teman-teman juga tahu secara
teman-teman nontonin vlog ini terus udah tahu ini ikannya memang warnanya udah jadi. Jadi dalam artinya udah mulai kering tebel. Nah, yang menarik di sini adalah ikan ini sekarang gosong. Nah, kenapa dia bisa gosong? Karena menurut saya dia baru pertama kali beradaptasi. Saya paksa tanning. Nah, kalau di sini kan saya nggak peduli nih, memang kalau memangnya ikan belum adaptasi pun saya paksa, soalnya saya nggak mau manjain ikan. Nah, pertama indikasi digosong itu gimana bang? Nih, dilihat dari sisiknya, nggak tahu ketangkep kamera atau enggak. Di bawah-bawahnya itu udah ada bercak hitam-hitam semua, jadi udah kayak polkadot tuh sisiknya. Di bawah udah hitam-hitam semua, dan pastinya dagunya hitam banget nih teman-teman. Jadi kalau dia lagi ngedok kelihatan bener-bener dagunya tuh hitam, gitu. Nah, jadi kesalahan pertama adalah kita terlalu memanjakan ikan ini sehingga waktu dia kita suruh ngelakuin apa yang kita mau, dia terlalu manja dan nggak mau nurut. Akhirnya saya setrap, nggak kasih makan, saya tanning, akhirnya gosong. Sebenarnya bakat ikan ini hampir susah sekali untuk gosong. Nah, sekarang pilihan selanjutnya apa? Nah, ini yang menjadi pelajaran buat teman-teman di rumah. Kalau menghadapi ikan yang udah gosong gini, pilihan selanjutnya apa? Ada dua. Karena ikan ini makannya udah galak, yang option pertama itu kita bisa aja melanjutkan tanningnya. Soalnya kita nggak peduli, ya udah lu gosong deh, nanti lu adaptasi sendiri, gosongnya mulai berkurang dikit-dikit, warnanya mulai nyala dikit-dikit. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua sebenarnya jauh lebih bagus, dan saya lebih mengencourage atau lebih menyarankan teman-teman untuk ikutin cara ini. Lebih baik tanning dicopot, habis itu biarkan ikan ini murni dengan lampu viewing. Jadi ikan ini metaliknya akan sedikit dicuci, dibersihkan biasanya dengan lampu viewing, atau teman-teman bisa pakai lampu RDC tanning lamp yang warna kuning atau PLL untuk sedikit demi sedikit bersihin warnanya sambil ngebalikin metalik shine-nya. Jadi ini salah satu yang mau jadi bahasan di sini karena ini penting banget. Nah, ikan ini sebenarnya sekarang udah bener-bener galak makan udang. Ya lagi-lagi caranya simple, puasain, nggak kasih makan. Nah, ini kunci ajaibnya nih. Setiap kali kita kasih makan, dia nolongin terus sampai akhirnya arwana ini juga kesel gitu loh. Akhirnya makanannya dicolongin terus dan akhirnya jadi galak. Nah, ini salah satu update yang kurang bagus, tapi oke lah, bisa dijadiin pelajaran buat teman-teman. Nah, terus selanjutnya, sekarang matiin ya, karena lebih enak gelap. Ini sedikit cuplikan bomber. Udah makin gede badannya, makin kayak gurame, pantatnya gede banget, dayungnya makin kebuka, warnanya juga makin terang ya. Memang base-nya agak gelap, cuman merahnya tuh nyala. Nah, yang lucu banget hari ini saya mendapat komen dari ngomongnya apa ya, netizen atau viewers ya. Jadi dari viewers dibilang konten saya yang katanya beli ikan saudara cembe itu bohong-bohongan atau segala macam, saya nggak ngerti, settingan. Yang jelas saya mau pastikan ikan itu ada di rumah saya, dan ini saya mau lagi update. Nah, jadi ikan ini juga belum ada nama. Waktu itu iseng-iseng sih, karena waktu itu kita ngomongnya eagle has landed, jadi pikiran kita kasih nama eagle, tapi kayak kurang cocok untuk ikan ini. Nah, ini metaliknya masih bagus banget ya, galaknya juga udah galak banget. Kalau teman-teman lihat, dia udah main di kaca, udah sama sekali tidak terganggu sama sekali sebenarnya. Nah, udah gak kayak lele, benang udah bagus, badan pun sudah mulai agak mengendut sedikit, ekor pun jadinya udah mulai buka. Tuh teman-teman lihat dia, liuk-liuk di kaca. Nah, jadi ini apakah settingan atau bukan, teman-teman yang nilai sendiri. Ikannya di rumah saya. Dan nanti juga pasti akan turun menggunakan nama Micret Collection kalau misalnya warnanya udah merah. Kalau posisinya sekarang sih belum bisa ya. Nah, jadi lagi-lagi teman-teman saya kasih tahu, ikan ini saya sukanya karena base-nya hijau lagi kepalanya, dan memang metaliknya tuh bagus, jadi agak sedikit purple ya gitu. Kalau teman lihat ada sedikit blue base dan ungu-ungu gitu ya. Nah, ini kan mau menjadi pelajaran kedua. Kenapa? Jadi setelah kita telaah lagi, ikan ini tuh galaknya udah dapat, makannya udah oke, tanning udah jalan. Nah, ini menurut saya adalah salah satu ikan yang progresnya cukup lama di ruangan grooming ini.
harusnya warnanya udah jauh di atas ini. Jadi kemarin itu sempat coba-coba menelaah kenapa sih, apa sih yang terjadi. Nah ini saya mau share ke teman-teman di rumah. Siapa tahu ada yang punya pengalaman sama, siapa tahu ada yang bisa mengambil hikmah dari ini dan akhirnya ikan yang di rumah itu bisa jadi lebih bagus. Itu top banget. Nah, telahan pertama atau dugaan pertama adalah ikan ini saya tanning hanya dengan satu sisi. Jadi cuma satu sisi doang, yang dimana teman-temannya lain-lainnya semua dua sisi. Jadi apakah intensitas cahayanya itu sebenarnya kurang? Kalau untuk durasi nggak mungkin kurang. Ini udah 24 jam. Nah, kenapa saya bilang yang masalah ini kemungkinan di lampunya? Karena dia makannya udah bener-bener galak banget dan memang secara mental, secara segala macam tidak ada yang mengganggu. Secara parameter air semua udah sama dan suhunya juga udah kita jaga, jadi benar-benar nggak ada yang mengganggu lagi, gitu. Jadi dugaan pertama saya biasanya kalau kita lagi tanning ikan, kalau misalnya stuck atau gimana, tapi naik juga, biasanya intensitas lampunya kurang. Jadi kalau teman-teman lihat di sini warnanya udah pada naik semua sebenarnya, bukannya nggak naik ya. Saya bilang agak kelambat, tapi naik nggak naik. Gitu. Jadi itu teman-teman bisa tahu. Ini sampai mata-matanya merah tuh, kelopak matanya merah. Sebenarnya. Nah, tapi kurang bagus. Nah, yang kedua gini loh. Saya kan memang kalau teman-teman tahu ini pencinta aquazonik ya. Jadi kalau semua ikan saya itu kebanyakan tanning pakai aquazonik. Nah, ini cuma sharing, nggak tahu benar atau enggak. Teman-teman boleh terima, teman-teman yang di luar sana juga boleh mengkoreksi. Tapi ini apa yang saya lakukan dan saya nggak mau mengada-ngada dan nggak mau ngasih bumbu atau bahkan menjelek-jelekan. Nah, yang ke nomor 2 itu dugaan saya karena sebenarnya sebelumnya ikan ini ditanding dengan lampu HPL. Nah, memang HPL itu bagus untuk mentanding ikan, tapi tidak semua ikan cocok menggunakan lampu HPL. Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata. Gue semuanya pakai HPL, semuanya pakai PL, atau bahkan Bang Mike semuanya pakai aquazonik. Sebenarnya nggak bisa. Tapi di rumah ini dan yang saya lakukan adalah saya tarik garis lurus. Memang kebanyakan ikan, bahkan dibilang mungkin sampai 80% itu cocok menggunakan lampu aquazonik. Nah, kenapa saya bilang HPL tuh kadang-kadang nggak bagus? Biasanya kalau pakai lampu HPL itu naik warnanya itu cepet banget, seret. Tapi nggak pakem terus bisa turun lagi. Nah, begitu turun biasanya naikinnya itu butuh waktu yang lebih lama. Nah, terus yang saya pelajari lagi, kalau misalnya ikan itu tidak kuat mentalnya dan segala macamnya, pada saat ikan itu ditanding biasanya lendirnya ikutan luntur dan lepas. Nah, ini mungkin yang terjadi sama si eagle atau si ikan ini atau si saudara champion ini. Waktu itu kan memang dia kurang bagus mentalnya dan tidak berenang. Mungkin itu terjadi dan akhirnya lendirnya lepas. Nah, sekarang sebenarnya yang saya harus lakukan, sebenarnya apa yang saya harus lakukan itu sama si Wario atau sama ngebalikin shiningnya atau lendirnya dulu. Nah, tapi karena nggak sabar ya kita harus pasangin si aquazonik lagi. Nah, si aquazonik itu sebenarnya bisa nggak balikin metallic shine-nya? Bisa, tapi lebih lama. Nah, jadi kalau teman-teman bisa ikan warna itu harus satu persatu dibenerin baru dihajar dengan yang tepat. Kalau saya orangnya nggak sabaran, jangan diikutin gitu loh. Nah, ada satu contoh lagi misalnya gini. Tadi kan yang mau balikin metallic shine yang itu sama yang ini. Sebenarnya harusnya diberhentiin dulu, tapi kita nggak lakuin. Nah, ada satu lagi contoh ini. Jadi kalau teman-teman tahu ini kan juara 4 dari Bali. Nah, ini codet nih. Pipinya codet. Nah, lagi-lagi Bang Mike harusnya kalau pipi codet begini, apa yang dilakukan? Berhenti tanning. Kenapa? Karena pada saat berhenti tanning, recovery warna di pipi ini akan menjadi lebih cepat. Kita tidak lakukan. Nah, teman-teman boleh ikutin cara yang ekstrim kayak saya, atau boleh pilih caranya sendiri, recovery dulu baru kita hajar lagi. Kalau saya sih sebenarnya harusnya ngelakuin yang terbaik itu benerin satu-satu. Makanya kalau main ikan arowana itu sebenarnya harusnya satu tingkat, konsistensi. Nah, lama-lama jadi bagus gitu. Cuman karena saya udah sekian lama melihara arowana, saya bisa menjustify atau menilai kejadian mana yang bisa kita paksain terus, kejadian mana yang nggak bisa paksain terus. Nah, ini adalah salah 3 contoh di mana kita sebenarnya masih bisa maksain melakukan proses training pada ikan-ikan kita gitu loh.
Nah, yang terakhir, sebelum saya pamit dan undur diri, ini ada satu contoh lagi sebenarnya salah satu kasus di mana sebenarnya teman-teman harus berhenti yang namanya proses tanning. Jadi kalau teman-teman tahu, ini ikan dulu punya masalah di insangnya, agak terbuka sedikit. Insang sebelah kiri itu dipotong lebih dulu dan insang sebelah kanan dipotong baru-baru ini aja. Nah, biasanya kalau kita habis potong insang, kalau kita tanning, biasanya insang itu akan ada bekasnya dulu baru recovernya lama. Tapi kalau teman-teman mau dia tumbuh tanpa bekas, teman-teman simple, gampang, tinggal berhentiin tanningnya dan dia akan menjadi balik seperti semula. Dan habis itu baru teman-teman tanning lagi. Yang saya nggak suka adalah saya menunggu waktu sampai sampai ikan itu recover, ikannya jadi putih banget. Saya nggak sabaran orangnya. Tapi apakah semuanya saya nggak sabaran? Nggak juga. Ada beberapa ikan yang saya tunggu sampai bener dulu baru kita sikat lagi. Nah, kurang lebih konten hari ini kayak gitu. Sedikit update dan sedikit sharing, sedikit pembelajaran buat teman-teman. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang ngalamin. Ya, saya more than happy untuk share pengalaman saya. Jadi kita bisa memelihara arwana ini dan menjadikan arwana ini bagus semua dengan sama-sama. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya Komaik saya takut beli ikan bagus, Komaik saya takut beli ikan gede, Komaik saya takut ini itu. Karena memang sebenarnya semuanya udah saya usahakan untuk saya kupas di YouTube saya. Nah, buat teman-teman yang suka banget sama ikan arwana dan tahu teman-teman lainnya yang suka sama ikan arwana yang belum nonton channel saya, teman-teman bisa undang karena teman-teman bisa share video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tapi jangan sampai jumpa di episode sebelumnya. Setelah ini. Habis ini saya akan pergi ke Kalimantan. Kita akan hunting, senang-senang di sana. Vlognya kayaknya akan kayak part 1 bersambung gitu. Jadi ikutin terus ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.